para peserta kajian Tadabbur al-Asmaul Husna yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan yang sangat banyak bagi kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat keistiqomahan, juga nikmat bisa kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan ya dengan bulan Ramadan, bulannya Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an adalah hudal linnas, adalah petunjuk bagi manusia yang seolah kita sama-sama mencari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada nabi kita sebagai sebuah panduan yang mukjizat yang berlaku sampai akhir zaman nanti, dan inilah sebuah panduan yang layak untuk kita tadabburi, kita tafakuri, dan bahkan lebih dari itu kita amalkan dalam kehidupan kita. Maka kalau kita berharap belajar seperti para sahabat yang mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an, kita pun juga ingin demikian, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an. Namun ketika dahulu para sahabat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an, kenapa hari ini kita belum juga diangkat seperti pendahulu kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kita dapati ada dua hal yang perlu kita koreksi kembali. Yang pertama adalah tentang keimanan, dan yang kedua adalah tentang ilmu. Karena dua hal inilah yang mengangkat dari Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Maka keimanan inilah yang menjadi faktor kita diangkat dengan Al-Qur'an. Ilmu juga menjadi sesuatu yang mengangkat ya dari Al-Qur'an. Maka iman dan ilmu inilah yang hari ini harus kita perjuangkan ya dalam kehidupan kita, karena dua hal inilah yang bisa kita ambil sebagai unsur terpenting yang dengannya kita bisa melihat sudah menjadi panduan bagi kita ke Al-Qur'an ya atau belum, sehingga kalau hasilnya berbeda maka memang ya ada sesuatu yang berbeda. Ya, sehingga iman yang tertinggi adalah iman kepada Allah, dan ilmu yang tertinggi adalah ilmu berkaitan dengan Allah. Dan iman adalah ma waqara fil qalb, apa yang menghujam di dalam hati, wa saddaqahu al-amal, dan dibenarkan dengan amalan. Ya, dan ilmu juga sesuatu yang menuntut untuk diamalkan. Ya, maka memang ketika kita belajar iman, ya maka setelah itu fasenya adalah fase mengamalkan apa yang telah kita pelajari itu. Ya, dan lagi-lagi hadirnya iman menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semakin ya dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan semakin mengangkat derajat kita, yang terkadang cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat hambanya ya dengan bisa berbagai macam cara. Ya, bisa dengan kemudian Allah Subhanahu wa taala uji untuk semakin kuat, semakin naik. Ya, karena asyadun nasi balaan al-anbiya, yang paling berat ujiannya dari manusia adalah para nabi, yaitu mal amsal fal amsal. Ya, kemudian yang semisal, kemudian yang semisal. Ya, sehingga inilah yang kemudian perlu kita pahami ketika kita belajar tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan kita seperti Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan para pendahulu kita. Ya, maka silakan baca sejarah ya salafun saleh, dan kemudian lihat aktivitas dan kehidupan kita hari ini. Ketika terjadi kesamaan, ya maka insya Allah jalan yang kita tempuh adalah jalan yang sama. Namun ketika ternyata kok berbeda antara apa yang kemudian mereka tempuh dengan apa yang kita tempuh, ya kalau kemudian hasilnya berbeda maka wajar. Ya, karena memang tidak menempuh jalan yang sama, ya sulit untuk mendapatkan hasil yang sama. Maka ya mentadabburi al-asmaul husna adalah bagian dari usaha kita untuk mengikuti dan meneladani para pendahulu kita, dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini yang menjadikan Al-Qur'an benar-benar bisa teraplikasikan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau. Baik, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nama yang insya Allah akan kita bahas pada pagi hari ini, ia adalah Allah Subhanahu Wa Taala Al-Fattah. Allah Subhanahu Wa Taala yang maha membuka. Dan mungkin sekilas, ketika kita belum sepenuhnya menggali nama Al-Fatah ini di dalam Al-Quran, ya maka yang muncul di kepala kita berkaitan dengan Allah Al-Fatah adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang maha membuka. Ya membuka apa? Membuka apapun. Ya membuka apapun. Ya maka di bulan Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala bukakan ya pintu rahmat yang seluas-luasnya. Dan di bulan Ramadan pula Allah Subhanahu Wa Taala bukakan pintu taubat yang juga seluas-luasnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang bertakwa yang membuka untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala simpan di dalam Al-Quran. Ya sehingga Dr. Shalih Al-Khalidi mengatakan at-tafsir futuhat. Tafsir Al-Quran itu adalah futuhat, adalah bukaan-bukaan. Tergantung kepada siapa Allah Subhanahu Wa Taala membukanya. Ya juga ketika kita sering mendengar ungkapan Fatahallahu alaik. Allah Subhanahu Wa Taala telah membukakan ini untukmu. Ya juga terkadang ada ungkapan Iftah alaina futuhal arifin. Bukakan bagi kita seperti engkau bukakan kepada para arif. Ya orang-orang yang mengenalmu. Ya sehingga terkadang ketika kita membahas nama Al-Fattah, yang pertama kali muncul adalah Allah Subhanahu Wa Taala membuka ilmu ataupun ya kebaikan-kebaikan yang lain. Dan yang demikian tidak salah. Karena demikian masih menjadi kandungan dari nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Fattah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebutkan objek tertentu, ya maka secara maknanya bisa menjadi sangat umum sekali. Nah, namun kita mencoba untuk menggali lebih dalam nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Fattah. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala memunculkan nama ini di surah Saba ayat yang ke-26. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul yajma'u bainana Rabbuna tsumma yaftah bainana." Katakan Rabb kita akan mengumpulkan kita semua. Tsumma yaftahu bainana bil haqq. Kemudian dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Wa huwal fattahul alim, dan dia yang maha memberi keputusan lagi maha mengetahui. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala hanya sekali menyebut nama Al-Fattah di dalam Al-Quran, dan itu pun Allah Subhanahu Wa Taala sandingkan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang lain, yaitu Al-Alim. Dan kalau kemudian kita ikuti metode kita dalam menggali dan mentadaburi nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita meyakini urutan Al-Quran adalah urutan yang mukjizat, baik urutan turun ataupun urutan sesuai dengan mushaf. Dan yang ada di kita ya adalah urutan mushaf, maka ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan nama-namanya yang kemudian kita mencoba untuk mengumpulkannya diawali dari bagian depan mushaf Al-Quran, ya maka sekarang kita sudah sampai di surah Saba, ya untuk mendapatkan nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Fattah. Ya maka ada apa dengan nama Al-Fattah ini? Ya sehingga Allah Subhanahu Wa Taala untuk memunculkan nama ini ya agak jauh dari awal mushaf Al-Quran. Seakan Allah Subhanahu Wa Taala sudah mempersiapkan kita dengan mengimani nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang lain, ya sehingga semakin tinggi pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala, semakin tinggi ilmu kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala, maka semakin besar ya tuntutan untuk mengamalkan setiap apa yang kita pelajari berkaitan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Nah, kalau kemudian kita mencoba untuk mendengar penjelasan tentang apa sih makna dari Allah Subhanahu Wa Taala Al-Fattah, ya maka dikatakan Al-Fattahu min asma'illahil husna.
Al-Fattah itu termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, min siyagil mubalaghah, dari bentuk-bentuk mubalaghah yang artinya penyangatan. Ya, kalau Fatih yang membuka, kalau Fattah yang banyak membuka. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar Fattah, tapi Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah, yang maha membuka. Yang bukaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah sangat banyak, ya, dan ulama mengatakan mubalaghah di sini bisa dua hal, bisa banyaknya bukaan-bukaan yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan. Yang berikutnya adalah betapa bukaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang sangat, ya, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Dikatakan fal fattahu huwal hakam al-muhsinu al-jawadu. Dan nama Al-Fattah itu maknanya adalah Al-Hakam, yang memberi keputusan atau yang menghukumi. Al-Muhsin, yang baik. Al-Jawad, yang dermawan. Jadi paling tidak inilah kandungan dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah, dan ternyata yang dimunculkan pertama kali berkaitan dengan nama Al-Fattah ini adalah justru Allah Subhanahu wa taala Al-Hakam. Allah Subhanahu wa taala yang maha memberi keputusan. Allah Subhanahu wa taala yang maha menetapkan sebuah hukum. Dan kita mencoba, ya, untuk menggali lebih dalam bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang nama Al-Fattah ini di dalam Al-Qur'an agar kita mendapatkan nuansa dan sentuhan berkaitan dengan nama Al-Fattah ini, ya, sehingga apa sih yang kemudian Allah inginkan dari kita ketika kita mengimani Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah. Apa sih amalan yang harus kemudian kita lakukan ketika kita memang menghujamkan keimanan berkaitan dengan Al-Fattah ini di dalam hati kita, setelah kita menghujamkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lain, ya, mengimani dan mengilmui nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lain, ya, untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Nah, pertama tadi di surah Saba ayat yang ke-26, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memunculkan nama Al-Fattah, ternyata Allah Subhanahu wa taala memunculkan dalam konteks Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengatakan kepada kaumnya. Maka Allah katakan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "yajma'u bainana rabbuna." Rabb kita akan mengumpulkan kita semua. "Tsumma yaftahu bainana bil haqq." Kemudian dia memberi keputusan antara kita dengan keputusan yang benar, ya, dan kita tahu bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan semangat yang luar biasa untuk menyebarkan dan mengubah masyarakatnya, ya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala berikan panduan yang juga tidak biasa, ya, panduannya adalah manhaj yang mukjizat, dan itu adalah Al-Quran. Dan lagi-lagi Al-Quran ini adalah sebuah panduan, sebuah proses, ya, untuk manusia dengan mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah pondasi dasar, kemudian melahirkan cabang atau pilar-pilar iman yang lain, kemudian melahirkan cabang-cabang iman yang lain, yang kemudian dengan itu menghadirkan ma'iyah secara khusus dari Allah Subhanahu wa taala, yang berkonsekuensi pada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya, ya, bisa menjadikan orang-orang yang beriman ketika memperjuangkan al-haq, yang hak itu, ya, untuk menghadapi al-batil, ya, maka di situ akan Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan dan pertolongan. Ya, sehingga kita bisa rasakan hari ini perjuangan mereka. Ya, Islam tidak hanya berhenti, ya, di Jazirah Arab saja. Ya, tapi kemudian seluruh pelosok bumi ini, ya, semua sudah dimasuki oleh dakwah Islam, ya, oleh ajaran Islam, yang kemudian tidak ada yang samar lagi, dan Allah Subhanahu wa taala begitu terang menjelaskan, ya, tentang agama Islam ini. Ya, namun ternyata benturan ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat ketika mendakwakan Islam ini begitu luar biasa, ya, sehingga terjadi sengketa, ya, bahkan beliau dimusuhi oleh masyarakatnya, dan setiap fase yang kalau kita baca dalam Sirah Nabawiyah, ya, semakin tinggi fasenya, ya, semakin berat perjuangannya. Namun semakin tinggi fasenya, semakin
mengangkat derajat para sahabat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala merasa layak mereka ini adalah orang-orang yang memang tulus memperjuangkan agama Allah, ya sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada mereka. Nah, sehingga ketika terjadi sebuah pertentangan yang luar biasa antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para musyrikin Quraisy, ya dan juga orang-orang kafir yang lain, maka sudah, ya kalau kemudian tidak bisa selesai urusan antara kita, ya maka Allah perintahkan Nabi-Nya, qul, katakan Muhammad, yajma'u bainana rabbuna, ya Rabb kita akan mengumpulkan kita semua. Dan bisa jadi kalau tidak di dunia, ya urusannya adalah di akhirat. Ya kalau tidak di dunia urusannya ya adalah di akhirat. Kalau dunia ya terkadang ada hal-hal yang kemudian yang berkuasa adalah yang menang, ya namun di akhirat ya maka tidak ada jalan ya untuk mendapatkan kemenangan selain yang berada di pihak yang memperjuangkan yang kebenaran itu. Ya maka dikatakan tsumma yaftah, ya tsumma yaftahu bainana bil haqq. Ya kemudian Allah berikan keputusan antara kita dengan keputusan yang hak. Ya tidak ada yang bisa mengintervensi keputusan itu. Ya dan Allah Subhanahu wa taala wa huwal fattahul alim. Ya Allah Subhanahu wa taala yang maha membuka. Ya dalam artian memberikan keputusan ya dan Allah buka. Dan Allah pisahkan mana yang hak dan mana yang batil. Ya mana yang berhak untuk mendapatkan ridhonya dan mana yang berhak untuk mendapatkan murkanya. Namun yang menjadikan orang-orang beriman itu tenang ketika Allah adalah Al-Fattah, Allah adalah yang memberikan keputusan, adalah Allah Subhanahu wa taala Al-Alim. Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui. Ya karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua hal, ya maka banyak hal yang kemudian bisa direkayasa di dunia ini, ya banyak hal yang kemudian bisa dipelintir dan dipalingkan di dunia ini, namun Allah Subhanahu wa taala Al-Alim. Ya di akhirat tidak ada yang bisa kemudian menyembunyikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang ada di muka bumi ini, ya sehingga Allah Subhanahu wa taala memutuskan segala sesuatu dengan hak, ya dengan ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ya di dunia juga demikian, ya ketika kita bersama Allah Subhanahu wa taala Al-Haq, ya maka tidak perlu kemudian kita takut kepada siapapun, ya asal yang kita perjuangkan adalah ya kebenaran. Ya karena Allah itu Al-Fattah dan karena Allah Subhanahu wa taala itu Al-Alim. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala minta ya agar nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada musuh-musuh Islam ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka semua dan akan Allah Subhanahu wa taala berikan keputusan di antara mereka dengan keputusan yang hak. Dan ini salah satu kandungan ya dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah, dan bisa jadi ya ketika nama Al-Fattah ini hanya sekali Allah Subhanahu wa taala munculkan di dalam Al-Qur'an, justru nuansanya ya justru suasananya ya adalah dengan nuansa yang seperti ini. Ya pertempuran yang luar biasa, gesekan yang luar biasa, bentrokan yang luar biasa, ya antara yang hak dan yang batil. Ya sehingga ini yang kemudian harus kita pahami, dan kalau kemudian kita baca Sirah Nabawiyah, ya kita akan mendapatkan nuansa yang demikian itu ya dengan sangat jelas. Ya dengan sangat jelas sehingga kita bisa meneladani seperti apa yang dahulu dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya, ya sehingga Allah Subhanahu Wa Taala berikan mereka ma'iyah secara khusus, yaitu ma'iyah yang berkaitan dengan pertolongan, ya sehingga ketika Nabi pun harus pergi dengan Abu Bakar hanya berdua, ya untuk hijrah ke Madinah dan dikejar-kejar oleh banyak orang, ya untuk dibunuh hanya untuk mendapatkan bagian dari dunia, ya maka Nabi dengan sangat tenang mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana, jangan bersedih, Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Dan ini adalah sebuah ungkapan keimanan yang luar biasa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan kepada sahabat mulia ya Abu Bakar As-Siddiq, yang keimanannya itu ketika ditaruh di satu timbangan dan keimanan seluruh umat Nabi Muhammad di sisi timbangan yang lain, maka lebih berat ya imannya Abu Bakar. Dan mereka inilah yang mendapatkan ma'iyah secara khusus.
ya dari Allah Subhanahu wa taala, dan syarat mendapatkan ma'iyah secara khusus dari Allah Subhanahu wa taala adalah apapun yang kita perjuangkan ya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kalau kemudian kita berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala, maka yang membersamai kita adalah Allah, yang akan memberikan pertolongan kita adalah Allah. Ya, dan kemudian aturan yang kita terapkan juga aturan Allah. Ya, karena kalau kemudian kita menggunakan aturan-aturan yang dimurkai oleh Allah hanya untuk mendapatkan ya sebuah tadi kemenangan, ya maka yang demikian bukan nilai-nilai keimanan. Bukankah Nabi kita dahulu ya ditawarkan untuk menjadi raja, untuk menjadi orang yang paling kaya, ya namun yang demikian tidak dipilih oleh Nabi Muhammad SAW, walaupun bisa jadi digunakan sebagai cara. Kalau sudah jadi pemimpin kan enak, ya menjadikan mereka sebagai pengikutnya, yaitu menjadi umat Islam. Kalau menjadi orang yang paling kaya kan enak, hartanya banyak, bisa mengendalikan orang lain, ya sehingga orang-orang yang belum beriman bisa menjadi beriman. Ya, tapi tidak cara demikian yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi kita pun ya hanya menempuh jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun terkadang tidak diridhai oleh manusia yang lain. Nah, ini yang Allah Subhanahu wa taala munculkan berkaitan dengan nama Al-Fattah, langsung berkaitan dengan kisah nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ingin mencari nuansa yang lain ya berkaitan dengan nama Al-Fattah ini dengan setiap akar katanya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala hanya menyebut sekali ya nama Al-Fattah, tapi nanti ada Allah gunakan bentuk jamak, ya menggunakan isim fa'il. Khairul Fatihin, ya sebaik-baik pemberi keputusan, sebaik-baik yang membuka perkara. Nah, ini kita dapati nuansa itu ya di surah Al-A'raf ayat yang ke-88 sampai 89, dan ini berkaitan dengan kisah Nabi Syu'aib alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala utus ya ke kaum Madian, ya, dan kita tahu kaum Madian ini di tengah penyimpangan mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang paling dominan adalah muamalah mereka yang sangat buruk, ya tidak peduli yang halal dan yang haram, yang ada adalah mereka puaskan nafsu duniawi mereka, bahkan yang haram pun ya tidak peduli ya untuk mereka, ya mereka ambil, ya bahkan kemudian mereka mengurangi takaran, ya mereka mengurangi timbangan, ya mereka meremehkan orang lain ya dengan berbuat sewenang-wenang, dan itu yang mereka lakukan. Dan di nuansa inilah yang Allah munculkan ya nama Khairul Fatihin, yang merupakan doa dari Nabi Syu'aib alaihissalam, yang beliau tinggal di lingkungan yang begitu rusak, ya begitu masyarakat tidak mempedulikan lagi mana yang halal ya dan mana yang haram, ya tidak peduli lagi dengan kebatilan yang mereka lakukan. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi, berkata para pemuka kaumnya yang mereka itu menyombongkan diri, merasa besar, ya merasa punya kuasa. Lanukhrijannaka ya Syu'aib, kami akan mengusirmu wahai Syu'aib, walladzina amanu ma'aka min qaryatina, dan juga orang-orang yang beriman kepadamu, orang-orang yang mengikutimu dari negeri kita. Dan mereka mengatakan min qaryatina, ya tidak menggunakan min madinatina. Dan kita tahu sentuhan makna Qarya dengan Madinah, ketika Allah Subhanahu wa taala gunakan Qarya, maka yang ada masyarakat di tempat itu adalah masyarakat yang satu tipe, yang tidak menghendaki ada tipe yang lain. Ya, karena Madinah adalah masyarakat yang di situ ada tipe-tipe yang berbeda. Ya, maka mereka sejak awal yang mengatakan nggak ada tempat bagi orang-orang yang berbeda dengan kami. Ya, maka dikatakan lanukhrijannaka ya Syu'aib walladzina amanu ma'aka min qaryatina. Kami akan mengusirmu. Ya, kami akan mengeluarkanmu wahai Syu'aib dan orang-orang yang beriman bersamamu min qaryatina. Ya, mereka lupa kalau itu buminya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka mengklaim ya bahwasanya kekuasaan itu adalah milik mereka, dan tempat itu ya negeri itu juga menjadi milik mereka, sehingga terserah mereka
apapun yang mereka lakukan walaupun itu bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu pilihan pertama. Ya, jadi kami akan usir kamu wahai Syu'aib dan orang-orang yang beriman bersamamu ya untuk keluar ya dari negeri kita. Atau kamu pilih opsi yang kedua, aula ta'udunna fi millatina, atau kamu balik lagi ke dalam agama kami. Ya, jadi mereka memberikan kesempatan, tapi syaratnya ya Nabi Syu'aib dan para pengikutnya itu harus menanggalkan keimanan mereka. Ya, dan menjadi manusia-manusia yang sama seperti orang-orang ini, yang mereka tidak lagi mempedulikan mana yang halal, mana yang haram hanya untuk memenuhi nafsu duniawi mereka. Maka apa jawaban Nabi Syu'aib? Qala awalau kunna karihin? Apakah kalian akan mengusir kami kendati pun kami tidak suka itu? Ya, jadi apakah kalian akan mengusir kami dengan paksa? Padahal kita pun ya punya hak atas negeri ini yang merupakan ya bagian dari bumi Allah Subhanahu wa taala, yang bahkan ya sejak kecil pun ya kami lahir di sini, kami tinggal di sini. Ya, dan apakah kalian akan tetap melakukan itu walaupun ya kami tidak menyukainya? Kemudian Nabi Syu'aib mengatakan qad iftaraina 'ala Allahi kadziba in 'udna fi millatikum ba'da id najjana Allahu minha. Sungguh kami telah berbuat kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala dengan kebohongan. In 'udna fi millatikum. Ketika kami kembali kepada agama kalian, ya kepada ajaran kalian, ba'da id najjana Allahu minha. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kami dari yang demikian itu. Ya, jadi Nabi Syu'aib alaihissalam merasa ketika diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diikuti oleh pengikut-pengikut beliau yang walaupun jumlahnya tidak banyak. Ya, walaupun kemudian diancam untuk diusir, dan beliau mengatakan seandainya kami mengikuti apa yang kalian inginkan, hakikatnya kami berbohong di atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan kebohongan yang besar. Ya, jika kami harus menanggalkan keimanan kami, kenikmatan yang Allah berikan yang tidak ada tandingan, melebihi kenikmatan itu jika kami kembali ya ke dalam agama kalian. Wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an ayyasha Allahu rabbuna. Dan tidaklah kami akan kembali ya ke dalam milah kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki itu. Ya, kecuali Allah yang menghendaki itu, ya sudah kami akan kembali, tapi mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala menghendaki atas sebuah kebatilan. Ya, Allah tidak mungkin berkehendak atas sebuah kebatilan. Allah yang maha kuasa. Ya, Allah yang maha kuat, Allah yang ya maha segala-galanya. Ya, namun Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menghendaki ya sebuah kebatilan. Ya, maka walaupun jawaban Nabi Syu'aib, ya kami baru akan kembali. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala Rabb kami yang menghendaki yang demikian itu. Dan mustahil yang demikian. Tapi apa jawaban Nabi Syu'aib? Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Dan Rabb kami itu ilmunya meliputi segala sesuatu. Ya, sangat luas. Ya, sangat luas ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tahu kondisi kami sekarang. 'Alallahi tawakkalna. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kami bertawakal. Ya, tidak ada yang kemudian bisa kami jadikan sebagai sandaran di dunia ini. Dan lagi-lagi ini bukti keimanan yang luar biasa ya dari Nabi Syu'aib alaihissalam ketika harus berhadapan ya dengan kaumnya yang berkuasa atas sebuah negeri, yaitu negeri Madian. Ya, hanya bisa mengatakan 'alallahi tawakkalna. Ya, kita hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru beliau mengatakan, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Ya Allah, putuskan perkara ya antara kami dan antara kaum kami dengan hak. Wa anta khairul fatihin. Ya, dan engkau adalah pemberi keputusan yang terbaik. Ya, ketika wasi'a kulla syai'in. Ya, ilmu Allah Subhanahu wa taala, yaitu wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma, ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi semua hal, ya maka biarkan Allah yang memutuskan. Ya, sesuatu yang zahir bisa direkayasa, tapi yang berkaitan dengan yang hak, ya Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui. Dan lagi-lagi sikap yang dipilih oleh Nabi Syu'aib alaihissalam,
ya sama seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya walaupun untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ya lebih kemudian memilih menyingkir sejenak untuk yang menghadirkan kebaikan itu di kemudian hari. Namun ketika Nabi Syuaib justru keluar dari negeri itu, ya Allah Subhanahu Wa Taala kirimkan azab ya untuk kaum Madian sehingga mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah bentuk dari bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memutuskan perkara yang hak dan yang batil di dunia, dan itu di dunia dan di akhirat ya jauh lebih berat yang Allah Subhanahu Wa Taala ya akan berikan. Nah, kemudian memang tidak Allah Subhanahu Wa Taala gunakan lagi bentuk Al-Fattah atau Khairul Fatihin, ya tapi Allah gunakan kata iftah, ya bukakan, gitu ya, atau kemudian putuskan. Dan ini Allah Subhanahu Wa Taala munculkan di surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-116 kita ambil ya sampai 122. Ya walaupun nanti sebetulnya masih ada ayat-ayat yang lain tapi saya ambil dari situ. Dan ini kisahnya Nabi Nuh alaihissalam yang sama ketika beliau mendakwahi kaumnya dengan waktu yang sangat panjang. Yang beliau berdakwah itu alfasanatin illa khamsina ama. Ya 1000 tahun dikurangi 50 tahun. Ya dan Allah gunakan sana tahun yang berat ketika Nabi Nuh harus bersama mereka. Ya dengan melihat kezaliman yang mereka lakukan di sekitarnya, yaitu merupakan siksaan tersendiri bagi Nabi Nuh. Dan asal kemudian sudah putus dari mereka, ya maka tahunnya berubah menjadi am. Ya makanya kenapa Allah tidak mengatakan dan Nuh itu tinggal di tengah kaumnya 950 tahun, tapi 1000 tahun yang berat dikurangi 50 tahun, tapi tahunnya ringan. Berarti 950 tahun itu begitu berat bagi Nabi Nuh ketika selesai dan keluar dan berpisah dari mereka, yaitu adalah tahun yang kemudian menjadi tahun-tahun yang mudah dan menyenangkan bagi beliau. Nah, mereka juga sama memberikan ancaman kepada Nabi Nuh alaihissalam, qalu la illam tantahi ya Nuh la takunanna minal marjumin. Mereka berkata, wahai Nuh, sungguh jika engkau tidak mau ya berhenti dari dakwahmu itu, niscaya engkau termasuk orang-orang yang dirajam, ya dilempar dengan batu sampai mati. Ya dan ini ancaman kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, dan Allah letakkan ini dalam surat Asy-Syu'ara, dan surat Asy-Syu'ara itu artinya adalah para penyair. Dan di ujung surat Asy-Syu'ara Allah jelaskan ya para penyair itu mengatakan apa yang tidak mereka lakukan. Makanya ancaman kaum-kaum yang durhaka itu kepada para nabinya ya tidak ada yang terlaksana. Ya kenapa? Karena mereka bersama Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah yang melindungi mereka dari ancaman kaum durhaka ini. Nah, kemudian ketika diancam seperti itu, ya setelah ancaman yang banyak sekali yang sudah mereka lakukan, dan ini bisa jadi menjadi ancaman yang pamungkas ya untuk Nabi Nuh alaihissalam, sehingga beliau merespon. Ya qala rabbi inna qaumi kadzabun. Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku itu telah mendustakanku. Faftah baini wa bainahum fatha. Ya maka putuskan perkara antara saya dengan mereka, fathah, ya dengan keputusan. Wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin, dan berikan pertolongan. Ya dan selamatkan aku dan orang-orang yang bersamaku dari golongan orang-orang yang beriman. Fa anjaynahu, maka datangnya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala begitu cepat, ya sehingga Allah Subhanahu Wa Taala gunakan kata fa anjaynahu wa man ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya fil fulkil mashhun, ya dalam al-fulk, ya dalam bahtera al-mashhun yang penuh dengan muatan. Ya muatannya itu bukan pengikutnya Nabi Nuh yang sangat banyak. Ya, pengikutnya tidak seberapa. Ya hanya sedikit. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidak beriman bersamanya kecuali hanya sedikit. Ya, namun isinya adalah tadi bagian dari tanggung jawab untuk menjaga buminya Allah, ya dengan membawa hewan-hewan yang banyak itu ke dalam bahteranya, yang merupakan tanggung jawab beliau ketika nanti Allah Subhanahu Wa Taala tenggelamkan semua, maka ini harus diselamatkan. Walaupun ya kapalnya itu bukan penuh dengan pengikutnya, ya hanya sedikit pengikutnya, tapi tadi hal-hal yang perlu diselamatkan sebagai bentuk ya tanggung jawab ya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tsumma aghraqna ba'dul baqin.
Ya, ketika kemudian mereka sudah berada di bahtera itu, ya maka Allah tenggelamkan al-baqin, orang-orang yang tersisa, artinya orang-orang yang tidak ikut bersama Nabi Nuh alaihissalam. Inna fi dzalika la ayah. Di dalam yang demikian itu ada ayah, ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin, tapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Ya, di balik yang demikian itu ada tanda ya kebesaran Allah, ada ayah. Ya, namun kebanyakan ya manusia itu tidak mengimani yang demikian. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sesungguhnya Rabbmu itu adalah Al-Aziz yang maha perkasa. Dan dahulu ketika kita mempelajari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz, ya fa innal izzata lillahi jami'ah. Kalau kita ingin mencari kemuliaan, maka kemuliaan itu miliknya Allah semua. Maka Allah Al-Aziz bermakna mu'iz. Ya, Allah yang memberikan kemuliaan. Allah Al-Aziz bermakna Al-Ghalib. Ya, Al-Aziz wa azzani fil khitab. Dia mengalahkanku dalam perdebatan. Ya, maka Al-Aziz Al-Ghalib yang mengalahkan. Jadi siapa yang kemudian dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berapa banyak pun musuhnya, maka Allah Al-Aziz. Allah berikan kemuliaan kepada siapa yang berhak, dan Allah akan mengalahkan ya setiap musuh-musuh dari orang-orang yang memperjuangkan yang hak itu. Dan Allah itu Ar-Rahim, Maha Penyayang. Penyayang terhadap hamba-hambanya yang baik, ya dengan menyelamatkan mereka, dan sayang terhadap hamba-hambanya yang tidak baik. Dalam artian harus dihentikan. Ya, harus dihentikan. Kalau kemudian tidak dihentikan, maka kezaliman itu semakin merajalela dan semakin berat pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang bentuk rahmat itu adalah dengan membinasakan mereka agar tidak semakin banyak dosa yang mereka bawa, ya sehingga semakin berat hukumannya di akhirat. Dan ini yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, jadi tadi Nabi Syu'aib alaihissalam berdoa iftah, ya meminta untuk Allah berikan keputusan, dan Nabi Nuh juga sama meminta kepada Allah untuk tadi diberikan keputusan yang sebelumnya ya sudah Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta hal yang sama. Nah, kemudian ini nasihat dari Syekh Muhammad Ratib An-Nabulsi ketika dia menjelaskan tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah. Beliau menjelaskan idza amanta annallaha huwal fattah. Jika kamu beriman, jika Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Fattah, wa huwal hakam. Dia adalah yang maha menghukumi. Huwallazi yarfa'u wa yakhfid. Dia yang mengangkat derajat seseorang dan menjatuhkan ya derajat seseorang. Huwallazi yakshiful haqa'iq. Dialah yang menyingkap hakikat yang sebenarnya. Ya, karena di dunia siapapun bisa tadi memberikan hal-hal yang bisa jadi itu bukan fakta sebenarnya, tapi Allah Subhanahu wa taala alladzi yakshiful haqa'iq. Huwallazi yujallil umur. Dialah yang membuka dan menerangkan tentang semua urusan. Huwallazi yuzilul iltibas. Dialah yang menghilangkan keraguan. Huwallahu azza wa jalla alladzi biyadihil khair kulluh. Dialah Allah yang di tangannya semua kebaikan itu berada. Idza amanta bi annahu al-fattah fala tuqliq. Dan jika kamu beriman kalau Allah itu adalah Al-Fattah, maka jangan pernah gelisah. Ya, jangan pernah gundah. Jangan pernah khawatir. Walau annan nasa asa'u fahmak. Walaupun orang-orang itu sangat buruk dalam memahamimu, walau annan nasa asa'u dhanna bik. Walaupun orang-orang itu su'udzan terhadapmu, walau annahum ittahamuka tuhman batilah li asbabin tafiyah. Walaupun mereka itu menuduhmu dengan tuduhan yang batil karena sebab yang sangat kecil sekali, tapi menjadi sebuah tuduhan yang sangat batil, la takhaf. Ya, kata beliau, jangan takut. Man 'arafa nafsahu, siapa yang mengenal dirinya. Dalam artian ketika dirinya tidak merasa berbuat kesalahan dan bahkan kemudian memperjuangkan yang benar, ya niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, man 'arafa nafsahu, siapa yang mengenali dirinya, ma darathu maqalatun nasi fi. Ya, maka tidak akan madarat ucapan manusia dalam urusannya. Ya, dan ini adalah penjelasan beliau ketika beliau menerangkan ya tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah.
Kemudian beliau mengutip sebuah hadis dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, warawa Ibnu Majah, dan diriwayatkan dari Ibnu Majah min hadis Zaid ibn Thabit, dari hadis Zaid bin Thabit qala, ya beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanatid dunya hammu, siapa yang dunia itu menjadi tujuannya, faraqallahu alaihi amrahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan farraq, ya akan membelah dan memecah-mecah urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainai, dan kefakirannya itu ada di hadapan matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan tidak akan mendatangi dia dari urusan dunia itu kecuali yang sudah ditetapkan kepada dia. Jadi kalau kemudian kita niatnya adalah mencari dunia, sesemangat apapun kita mencari dunia, ya maka yang kita dapatkan hanya sebatas yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Tidak bisa kalau kemudian kita bersemangat, ya bagian dunia kita semakin bertambah, tidak. Ya, jadi apapun yang kita lakukan, bagian dunia kita tidak akan pernah bertambah, tidak akan pernah berkurang. Ya, maka dikatakan illa ma kutibalah, kecuali yang sudah Allah tetapkan dan tuliskan baginya. Wa man kanatil akhirati niyatahu, dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai niatnya, jama'allahu lahu amrahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan ya perkaranya untuknya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, dan akan Allah jadikan kekayaannya itu berada di dalam hati. Ya, karena tadi Nabi menjelaskan laisal ghina an kasratil arad, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta, walakinnal ghina ghinan nafs. Ya, akan tapi kekayaan itu adalah ya kaya hati. Wa atatuhu dunya wa hiya raghimah, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang niatnya adalah akhirat, dan Allah akan bantu dia dengan ya mengumpulkan semua urusannya dalam kebaikan, dan Allah jadikan kekayaan dia itu berada di dalam hatinya, dan ini kekayaan yang sebenar-benarnya, ya karena sekaya apapun orang kalau hatinya belum kaya, ya hakikatnya dia miskin juga. Yang ngejar dunia nggak ada habisnya. Nah, kemudian wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah, dan akhirnya dunia yang mengikutinya, dan bagi dia dunia itu raghimah, sesuatu yang hina. Ya tidak layak untuk diperjuangkan. Tapi ya justru karena dia tidak layak diperjuangkan, yang diperjuangkan adalah akhiratnya, ya Allah jadikan dunia itu ya justru mendatanginya dengan sendirinya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh ya Ibnu Majah. Ya nanti ada beberapa hadis yang lain yang serupa maknanya dengan redaksi yang agak berbeda. Wa sahahahu al-Albani fi silsilatil ahadits as-sahihah. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani ya dalam kitab beliau Silsilah al-Hadits as-Sahihah. Nah, ini makna yang pertama berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah. Ya justru mungkin yang kita baru mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya terlebih menggali nama-nama Allah yang indah, seakan nama Al-Fattah ini sentuhannya bukan yang demikian. Tapi justru kalau kemudian kita cari di Al-Qur'an, sentuhan dari nama Al-Fattah itu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan, ya memberikan pertolongan, memberikan kemenangan bagi orang-orang yang memperjuangkan yang hak, ya ketika harus berhadapan dengan yang batil. Nah, ini makna yang pertama. Ya dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah. Nah, kemudian kalau kita cari yang masih menjadi akar kata dari kata Al-Fattah ini, ya kita bahas tentang konsep pembukaan dan kemenangan dalam Islam. Ada surat namanya Al-Fatah. Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan kepadamu dengan kemenangan yang nyata, yang mubina, ya yang jelas. Dan peristiwa ini terjadi ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ya dengan kaum muslimin untuk menjalankan ibadah umrah. Ya, namun kemudian dihalangi oleh orang-orang musyrikin Quraisy, yang nanti di situ kemudian akhirnya terjadi sebuah perjanjian yang kita kenal dengan Sulhu Al-Hudaybiyah. Ya, perjanjian Hudaybiyah, di mana nanti secara zahir ya poin-poinnya itu merugikan pihak Islam, tapi hakikatnya yang demikian itu adalah fathan mubinah.
ya kemenangan yang jelas. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berpikir tidak seperti cara berpikir sahabat. Ya, melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh sahabat, bahkan sekelas Umar. Ya, makanya Umar di awal kecewa dengan keputusan Nabi. Ya, namun Abu Bakar dengan keimanan yang luar biasa justru mengatakan dia adalah Nabi dan dia tidak akan pernah durhaka kepada Rabb-Nya. Ya, dan ya Fathan Mubina, yaitu adalah perjanjian Hudaybiyah itu sendiri. Yang dengan itu awalnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang muhajirin dianggap sebagai pelarian, ya dari Quraisy, ya orang-orang yang kemudian melarikan diri nyempal, ya dari orang-orang Quraisy yang kemudian mereka ini tidak diakui sebagai ya sebuah masyarakat yang merdeka. Nah, dengan membuat perjanjian itu maka secara tidak langsung mereka mengakui eksistensi masyarakat Madinah sebagai sebuah negara merdeka yang bahkan sejajar dengan orang-orang Quraisy dan suku-suku yang lain. Ya, maka dengan itu akhirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim surat ya kepada para raja-raja, karena sekarang ya secara kedudukan tidak lagi dianggap sempalan dari Quraisy, ya tapi merupakan bagian masyarakat yang setara. Ya, yang setara yang kemudian tidak lama nanti Allah berikan ya kemenangan bagi kaum muslimin. Nah, masih di surat Al-Fatah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-18, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala meridhai orang-orang beriman yang mereka membaiatmu di bawah pohon. Ya, bai'atur ridwan. Ya, sebelum perjanjian Hudaybiyah. Fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu apa yang ada dalam hati mereka. Fa'anzala sakinata 'alaihim. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan atas mereka, wa atsabahum fathan qariba, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dengan kemenangan yang dekat. Jadi fatah kemenangan. Ya, dan setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah yang Allah sebut dengan fathan mubina, ya Nabi berkirim surat kepada para raja, raja Romawi, raja Persia, ya kemudian raja Mesir, ya raja Habasyah, semua disurati oleh Nabi, bahkan raja-raja yang menjadi pengikut Romawi dan Persia. Tidak lama kemudian Allah berikan Khaybar. Ya, pertahanan terakhir orang-orang Yahudi yang merupakan musuh utama kaum muslimin. Ya, dan kemudian masih di surat Al-Fatah ayat yang ke-27, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Ya, sungguh Allah Subhanahu wa taala membuktikan kepada rasulnya tentang kebenaran mimpinya. La tadkhulunna al-masjidal haram insyaallahu aminin. Ya, la tadkhulunna al-masjidal haram, maka sungguh kalian akan memasuki Masjidil Haram insyaallah. Ya, dengan izin Allah, aminin, dalam keadaan aman. Muhalliqina ru'usakum, dalam keadaan menggunduli kepala-kepala kalian, wa muqassirin, atau hanya memendekkan. Ya, isyarat orang-orang beriman itu nanti akan bisa melaksanakan umrah di tahun yang berikutnya. La takhafu, ya kalian tidak dalam keadaan takut. Fa'alima ma lam ta'lamu, dan dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui. Faja'ala min duni dzalika fathan qariba, maka Allah Subhanahu wa taala tadi yang mengetahui yang tidak kalian ketahui, dan selain itu dia telah memberikan kemenangan yang dekat. Dan ini menjadi pembuka untuk hadirnya Fathu Mekah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kaum muslimin ya di tahun yang ke-8 Hijriah. Ya, Allah berikan ya pembukaan itu, kemenangan itu, pertolongan itu kepada kaum muslimin, sehingga semua berhala yang ada di samping Ka'bah ya dengan semua kebatilannya dihancurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kaum muslimin. Ya, sehingga di sini kita mengetahui konsep Islam itu adalah fatah, pembukaan. Ya, makanya Fathu Mekah. Nanti Fathu Ar-Rum, Fathu Al-Furs, Fathu Al-Andalus. Ya, Fathul Qustantiniyah, makanya disebutnya Al-Fatih, yang membuka. Ya, maka ini konsep Islam. Ya, apa yang Allah inginkan dengan kata fatah ini? Ya, maka umat Islam itu ketika membuka wilayah-wilayah yang baru, ya niatnya adalah untuk berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala, yang membuka negeri dari menyembah kepada makhluk-makhluknya Allah hanya kepada agar beralih hanya kepada Allah Subhanahu wa taala,
Dan yang namanya membuka, berarti mereka yang membuka punya tanggung jawab untuk memakmurkan negeri yang mereka buka. Dan ini konsep Islam. Makanya di setiap negeri yang dimasuki oleh kaum muslimin, maka negeri itu akan dibangun ya selayaknya negeri sendiri. Karena umat Islam itu kalau kemudian masuk di sebuah tempat, ya sudah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijinjing. Ya maka wajib untuk membangun negeri itu. Dan ini konsep Islam. Ya sehingga kemudian masing-masing negeri itu makmur dengan konsep keislamannya. Ya dan jelas beda. Nanti kalau kemudian kita terjemahkan penaklukan. Bukan penaklukan, tapi pembukaan. Ya karena Allah sendiri yang menggunakan kata fatah. Berbeda dengan penjajahan. Ya berbeda dengan penjajahan. Ya maka bangsa yang dijajah pasti menderita. Bangsa yang dijajah pasti ya meronta-ronta dan berteriak atas kezaliman orang-orang yang menjajah. Dan apa beda konsep fatah dengan konsep penjajahan? Ya kalau fatah tadi, umat Islam masuk ke sebuah negeri, dibangun bersama negeri itu. Seolah-olah itu adalah negeri mereka yang perlu kemudian ya dibangun peradaban di sana. Ya maka Andalus dengan peradaban yang luar biasa, Afrika Utara dengan peradaban yang luar biasa. Ya kemudian Persia dengan peradaban yang luar biasa, kemudian India yang luar biasa, bahkan di negeri kita ya di Nusantara dengan peradaban yang luar biasa. Tapi kalau kemudian datang penjajah, maka penjajah itu yang ada adalah mengeruk ya hasil dari setiap wilayah yang dijajah, wilayah yang ditaklukkan. Ya sehingga kemudian hanya menyisakan sedikit bagi masyarakat yang kemudian ya diambil semua kekayaan alam mereka. Ya semua hasil pertanian mereka. Ya sehingga kemudian mereka hidup dalam ya nuansa kelaparan, ya serba kekurangan, kemudian berteriak atas kezaliman yang luar biasa. Dan ini yang kita alami, ya walaupun kemudian dikatakan kita dijajah 350 tahun, tapi hakikatnya tidak semua bagian. Ya Nusantara ini dijajah. Ya dan yang perlu kita munculkan, kita tidak dijajah selama ya 350 tahun, tapi kita melawan penjajahan ya selama 350 tahun. Kita tidak dijajah. Ya karena para ulama yang tahu ini konsep penjajahan yang penuh dengan kezaliman. Ya maka yang demikian harus dilawan. Ya maka muncul gerakan nasionalisme, hakikatnya adalah mengusir para penjajah kafir yang zalim ya kepada masyarakat yang ada di negeri yang dijajah itu. Ya dan beruntung negeri-negeri yang kemudian memiliki para ulama yang memperjuangkan Islam, ya karena kita tahu bahkan suku Indian habis ketika dijajah oleh bangsa Eropa. Ya orang-orang aborigin habis ketika dijajah oleh orang-orang Eropa. Dan bersyukur negeri ini ya Allah Subhanahu wa taala jaga ya karena para ulama yang kemudian yang memperjuangkan kezaliman ya walaupun bagaimana upaya penjajah untuk selalu ya memisahkan antara ulama dengan umatnya atau dengan kaumnya atau dengan masyarakatnya begitu luar biasa. Ya dan ini pula yang kemudian baru saya pahami kenapa muncul ungkapan ya makan tidak makan yang penting kumpul. Ya dan ini sebetulnya bukan jargon orang Jawa yang kemudian nggak apa-apa lah itu, nggak makan yang penting kumpul, enggak. Ya karena ini dulu ya cara penjajah untuk memisahkan antara ya seorang ulama dengan masyarakatnya, ditawari ya kemudian wilayah-wilayah yang subur segala macam ya tapi harus pisah dengan ulamanya. Ya maka akhirnya dimunculkan ya tadi makan nggak makan yang penting kumpul. Ya karena dengan itu ya bisa melawan hegemoni penjajahan ya dan ya dengan barokah perjuangan para ulama ya kita bersyukur ya di bulan Ramadan negeri ini pun Allah Subhanahu wa taala ya berhasil dimerdekakan ya dari penjajahan. Ya maka di Islam konsepnya adalah fatah ya pembukaan. Ya dibangun sebuah negeri itu ya maka kalau kita melihat konsep Baitul Mal ya bahkan bukan hanya di zaman Khulafaur Rasyidin. Ya di zaman-zaman setelahnya yang sebetulnya secara konsep keislaman ya sudah turun. Ya itu pun tidak ada konsep penjajahan. Yang ada ya tadi tetap mereka bagian dari wilayah Islam ya sehingga masing-masing daerah itu mengelola hasil dari daerah itu ya ketika kemudian lebih kemudian kadang satu wilayah diberikan wewenang untuk mengelola kelebihan itu. Dan ini yang dikenal dengan al-markaziyah. Ya konsep tidak terpusat. Tapi ada al-markaziyah, konsep terpusat di mana sebuah wilayah itu sudah makmur dengan semua hasil kekayaan sumber daya alam mereka,
Baru kemudian kalau ada kelebihan, nah ini yang kemudian dikirimkan ke ibu kota negara Islam. Namun lagi-lagi ya kebanyakan yang demikian nanti setelah masa Khulafaur Rasyidin dan Khalifah Umar pun yang dulu menerapkan itu, ya beliau mengatakan ketika sebuah wilayah ya mereka tidak ridho untuk memberikan sisa kekayaan mereka, jangan dipaksa. Nah ini konsep Islam. Ya jadi saling ta'awun, saling bangun, membangun ketika masing-masing sudah tumbuh dengan ya hasil sumber daya alam di wilayah masing-masing. Tapi tidak demikian dengan konsep penjajahan. Ya maka semua harus diserahkan ya kepada para penjajah. Nah kemudian bagaimana kemudian daerah-daerah yang dijajah itu ya bisa memenuhi kebutuhannya, ya sudah. Ya mereka harus berusaha ya dengan hanya diberikan ya sedikit dari bagian hasil kekayaan alam mereka. Nah cukup nggak cukup harus dicukup-cukupkan. Ya dan yang jelas yang demikian bukan konsep Islam, dan yang jelas itu adalah sebuah kezaliman. Dan kalau bukan kezaliman, tidak mungkin para ulama kita itu memerangi konsep yang demikian yang itu dahulu pernah dirasakan oleh negeri ini ya selama 350 tahun. Nah maka Allah Subhanahu wa taala dengan fatah ya konsep pembukaan, yuk bangun sebuah negeri. Ya kemudian ketika negeri-negeri Islam sudah mulai terintegrasi, nah tadi maka masing-masing negeri akan bisa ya saling memberikan pertolongan kepada negeri-negeri Muslim yang lain. Nah ini sentuhan makna fatah yang ada di Al-Quran yang itu kemudian dilanjutkan terus ya dalam sejarah Islam. Makanya Muhammad Al-Fatih pun ketika membuka Konstantinopel ya digelari Al-Fatih. Ya Al-Fatih, ya seorang yang membuka, bukan seorang yang menjajah. Nah kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rahmat dan rizki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaftahillahu linnas min rahmatin fala mumsikalaha." Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah, ya tidak perlu khawatir tentang rezeki. Ya tidak perlu khawatir tentang rahmat Allah. Ya karena yang memberikan rahmat adalah Allah. Yang memberikan rezeki adalah Allah. Kalau kemudian kita merasa rezeki itu dari manusia yang lain, ya maka iman kita bermasalah. Ya dan kalau kemudian iman kita bermasalah, ya akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya akan sulit kemudian mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan ya tidaklah Allah apa saja yang kemudian di antara rahmat Allah yang sudah dianugerahkan kepada manusia, ya maka tidak ada yang bisa untuk menahannya. Wa ma fala mursila lahu min ba'di. Ya wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Dan tidak ada yang bisa menahannya ya ketika Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang kemudian sanggup untuk melepaskannya ya ketika Allah Subhanahu wa taala tadi sudah memberikannya. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan ya rezeki dari masing-masing hambanya. Ya ketika Allah Subhanahu wa taala yang sudah buka, nggak ada yang bisa menahan. Dan apa yang kemudian Allah tahan, ya maka tidak ada yang bisa membukanya. Ya maka semua berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan dikatakan wa huwal azizul hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Aziz yang Maha Perkasa, Al-Hakim ya lagi Maha Bijaksana. Al-Aziz tadi yang memberikan izah adalah Allah. Yang mengalahkan musuh-musuh ya adalah Allah. Al-Hakim, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Bijaksana. Ada hikmah di balik setiap ketetapan Allah, di balik setiap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya orang-orang yang beriman hanya menggantungkan rezekinya ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apapun yang Allah buka dari pintu-pintu rahmat, ya tidak ada siapapun yang bisa menghalanginya, dan apapun yang Allah Subhanahu wa taala kemudian tahan, ya tidak ada siapapun yang bisa melepaskan itu. Dan Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Baik, kemudian yang terakhir, keimanan dan pintu-pintu keberkahan. Jadi syaratnya untuk mendapatkan pertolongan Allah, ya rahmat dari Allah, keberkahan dari Allah adalah keimanan. Dan tadi keimanan itu apa yang menghujam di dalam hati kita, yang kita ucapkan dengan lisan kita dan dibenarkan oleh perbuatan kita. Yaitu adalah keimanan. Ya tidak cukup hanya satu unsur atau dua unsur, tapi ya tiga unsur itu saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun."
Dan sekiranya penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, maka sungguh kami akan buka bagi mereka barakatim minas sama'i wal ard, ya, keberkahan dari langit-langit dan bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi kebanyakan manusia itu justru mendustakan. Fa'akhadnahum, ya, maka akan kami hukum mereka, ya, maka akan kami siksa mereka bima kanu yaksibun, sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala yang membuka dan memutuskan perkara, ya, di antara hamba-hambanya, dan Allah akan memberikan kemenangan, pertolongan, ya, kepada hamba-hambanya yang memperjuangkan kebenaran, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan dan mengalahkan, ya, mereka yang memperjuangkan kebatilan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pertolongan, al-fatah, ya, dan kemenangan, ya, dan mereka yang kemudian Allah berikan kemenangan, ya, maka ini adalah kenikmatan yang wajib, ya, kalian tunaikan kesyukuran itu dengan membangun negeri-negeri yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan konsep tadi membangun negeri-negeri itu, tapi bukan menjajah negeri-negeri itu. Ya, dan baru kemudian masalah pintu rahmat, ya, kemudian pintu rezeki ataupun pintu yang lain sudah, maka Allah Subhanahu wa taala yang punya kendali atas itu semua, dan apa yang Allah buka tidak ada yang bisa menutupnya, dan apa yang Allah tahan tidak ada yang bisa melepaskannya. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, agar Allah bukakan, ya, keberkahan dari langit-langit dan bumi, ya, adalah dengan tadi keimanan dan ketakwaan. Dan di bulan Ramadan inilah momentum yang sangat pas untuk kita, ya, menghadirkan dan menguatkan kembali keimanan kita dan ketakwaan kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan, ya, dalam mempelajari nama-namanya, kemudian memahami maksud dan kandungan dari nama-namanya, kemudian menjalankan setiap konsekuensi dari nama Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, dan kita melihat sejarah hidup para sahabat yang mereka juga melakukan hal yang sama. Kalau kemudian ada kesamaan, ya, kita berharap, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala hadirkan kebaikan seperti Allah hadirkan kebaikan untuk mereka. Ya, Allah berikan pengangkatan derajat seperti Allah angkat derajat mereka, dan Allah berikan kemenangan, ya, sehingga umat Islam ini menjadi pemimpin peradaban dunia seperti yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan ini adalah salah satu hal yang kemudian bisa kita pelajari dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha membuka, ya, dan demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.